siapa ini? Saya dengan Pak Murdiono Jaya. Pak Murdiono. Murdiono Jaya. Oh, Murdiono Jaya. Pak Murdiono di LPK PT Marino ini sebagai apa, Pak? Saya sebagai owner, selaku direktur utama. Hmm. Boleh dijelaskan tentang apa sih itu LPK? PT Marino ini bergerak di bidang apa? Gitu. Ya, sebenarnya LPK Mirano Adijaya ini kenapa dinamakan LPK Mirano Adijaya? Jadi LPK itu lembaga pelatihan kerja, Miraino Hati Jaya. Miraino itu kalau dalam bahasa Jepang itu ke Indonesia itu adalah masa depan. Mirai itu masa depan. Dan Hasi itu jembatan. Jaya itu dari nama saya. Jadi Miraino Hati Jaya, jembatan masa depan untuk siswa yang ingin meraih masa depan. Jadi saya itu lembaga yang memberangkatkan untuk magang. Dan di sini pun berdiri dari tahun 2017 sampai saat ini alhamdulillah sudah memberangkatkan kurang lebih 400-an peserta. Sudah ada 400 peserta yang diberangkatkan. Ya, itu program pemagangan ke Jepang. Dan semuanya tidak ada masalah dengan 400 yang sudah diberangkatkan. Ada sedikit Gitu ya. sedikit masalah. Dari 400 itu ada masalah. Yaitu masalah pertama itu siswa yang kabur itu berapa? Siswa kabur ada, itu dari 400 hanya 8 yang kabur. Karena memang dilihat dari gaji karyawan, dilihat dari gaji, pekerjaan, dan mental peserta itu yang belum siap. Jadi sehingga mereka kabur. Setelah sampai di Jepang ya? Setelah sampai di Jepang, itu ada masalah. Jadi masalahnya bukan di masalah penempatan atau administrasi, bukan ya? Bukan, artinya masalahnya human error doang. Oh gitu ya. Betul. Kemudian untuk LPK Miraino Hasijaya ini sebenarnya dia ini berada di Kementerian Tenaga Kerja atau di BNP 2 TKI atau BP2MI ya setelahnya. Kami itu dinaungan dari Kementerian Tenaga Kerja Bina Lamongan. Jadi kalau BP 2 TKI itu bukan ya. Jadi langsung di Kemenaker. Beda lagi jalurnya. Karena kita magang masuknya ke Bina Lamongan. Jadi di Kementerian Tenaga Kerjanya di Dirjen Kementerian Tenaga Kerja. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kemudian bagi siswa yang katakanlah orang yang berminat mau ke Jepang itu persyaratannya apa aja? Persyaratan yang pertama umur itu minimal 19 tahun. Dan lulusan SMA. Maksimalnya? Lulusan umur minimal 19 tahun, maksimalnya itu 27 tahun. Oh sudah maksimal 27 tahun. Ya, lulusannya SMA. SMA ya. Tidak bertarung atau tindik. Kita punya keinginan besar untuk bekerja di luar negeri. Dan terakhir tidak ada penyakit riwayat registrasi, contohnya kayak HIV, terus juga hepatitis B, itu nggak boleh. Dalam hal penempatan tenaga kerja itu bagaimana MOU yang dilakukan antara PT Miraino dengan user di Jepang seperti apa? Apakah PT Miraino itu bekerja sama lagi dengan agen di Jepang atau langsung pada usernya? Enggak, jadi Miraino Adijaya ini langsung bekerja sama dengan beberapa agen di sana, agen di Jepang yang dilakukan dengan Kumia. Kumia itu yang akan mencarikan job order ke beberapa perusahaan. Oh gitu ya, jadi ada agen lagi di sana ya.
Tapi yang diberangkatkan dari Miraino ke Jepang itu sudah pasti bekerja atau memang di sana ditampung dulu kemudian dia dicarikan kerjaan. Nah, kita di sini dari sini udah langsung dapat job. Oh gitu ya. Karena di Jepang itu disiplin ya, dan bagus kalau untuk bagi pekerja luar negeri, karena dari mulai administrasinya luar biasa, nama aman. Karena di sini itu berdasarkan kontrak itu kan bikin imigrasi. Dan imigrasi nanti baru turun visa, bukan di sana ditampung dulu. Nah, yang saya tertarik juga tadi apa namanya, Bapak mengatakan bahwa ke depan PT Miraino itu akan memberikan dana talangan kepada katakanlah calon pekerja yang dilatih di sini, yang selama ini kan mereka dengan biaya sendiri ya. Itu seperti apa teknisnya untuk memberikan dana talangan itu? Ya, jadi kita ada gebrakan baru untuk mendongkrak dan membantu para pemuda-pemudi Indonesia yang ingin berkarir di Jepang namun tidak ada biaya. Ya. Karena kita sudah waktunya membantu. Dan insya Allah di tahun ini kita membuka gebrakan baru. Yang pertama itu jalur prestasi. Jalur prestasi. Itu program terbaru kami, jalur prestasi. Kenapa disebut jalur prestasi? Nanti di situ khusus orang yang tidak mampu untuk pembiayaan akhirnya tingkat kuat itu dari Jepang, kita gunakan jalur prestasi itu semua biaya dibantu oleh perusahaan. Jadi setelah dia bekerja selama 3 bulan, dia baru membayar. Dengan sistem pemotongan gaji atau seperti apa? Dia langsung bayar langsung. Oh langsung. Ya. Oh gitu ya, ada. Kesepakatannya. Oh ada MOU-nya ya. Ya, jadi misalkan sebulan 2 juta, udah minimalnya berapa? Oke gitu. Kemudian terkait kejadian yang baru saja terjadi, adanya 8 siswa yang menurut mereka adalah dirugikan dengan ditahannya dokumen. Nah, apa klarifikasi dari Bapak selaku pimpinan perusahaan? Kalau dari saya, apakah betul ada penahanan dokumen terhadap para katakanlah siswa tadi, ya? Atau itu hanyalah mungkin apa ya, semacam miskomunikasi atau apa? Ini penting untuk dijelaskan karena supaya tuh berita yang ada di luar sana atau yang di media sosial dan sebagainya itu bisa diklarifikasi dengan melalui video yang nanti akan kami tayangkan. Jadi yang 8 kita tersebut itu adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman. Karena jelas dari awal pada saat pendaftaran memang dokumen yang asli kita cek pada saat penerimaan siswa sampai pendaftaran. Jadi bukan kami yang disimpan di kami itu bukan kami, tapi ada pihak ketiga, yaitu namanya PT Miraino, yaitu bagian pembiayaan. Karena dari 8 peserta ini ada yang kurang mampu, rata-rata kurang mampu untuk memberangkatkan itu. Dan dia meminjam dana talangan untuk program. Maka dari itu kita bekerjasama dengan pihak ketiga dengan PT Miraino Multifinance, tapi PT Miraino Multifinance itu harus ada jaminan karena ini uangnya bukan sedikit. Nah, karena kenapa? Kalau di pihak Miraino Jaya itu dari undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah, jadi tidak boleh menyimpan dokumen asli. Jadi dokumen itu ada di pihak ketiga dan itu sudah ada buktinya, fotokopiannya, surat dokumennya sudah jelas. Jadi, namun apa peserta itu tidak paham itu. Mungkin lupa serah terima dokumennya dan sedangkan kami itu menyimpannya dan itu sudah diserahkan ke pihak itu dan alhamdulillah
tidak ada apa namanya klarifikasi yang baik, sehingga sampai kesepakatan rapat dari ada alhamdulillah dan makanya balik lagi saja kerajaan kesehatan tidak ada penahanan di LPK Jaya, namun ijazah mereka itu ditahan di PT Miraino Multi Finance sebagai jaminan dia bahwa dia nanti seperti lembaga pembiayaan seperti itu. ya kan itu udah jelas Miraino Multi Finance pada hukum yang jelas. Nah, itu jadi secara garis besarnya, dan saya juga mempunyai bukti yang sah yaitu namun saya tidak tahu kenapa mereka melaporkannya berbeda dengan yang aktualnya. Malah MHD yang dituduh menyimpan penahanan dokumen. Karena kalau secara garis besar ditarik ulur sudah pencemaran nama baik ya saya, karena mereka juga masih anak didik saya ya, dari kesepakatan bersama kalau memang masih bisa dibicarakan kita itu kepada baik. Dan kami juga tadi untuk klarifikasi dengan 8 peserta itu, kita dengan kebijakan kita sendiri walaupun kita sangat dirugikan dalam pembiayaan sehari-hari mereka di asrama pembelajaran sampai dia sekarang sepintar ini, itu rugi buat kami. Namun apa, adalah kita mengikhlaskan biaya tersebut dan dibalikan tanpa adanya biaya, walaupun di perjanjian di atas matra yang sudah disepakati kedua belah pihak itu kalau mengundurkan diri ada dendanya sekian rupiah. Namun jadi mengapa Miraino pada saat kita sebut saja Imas, salah satu siswi tadi ya di sini mengatakan bahwa ketika dia mau mengundurkan diri diminta denda, dan itu sebenarnya denda tersebut sudah ada tertuang dalam perjanjian. benar sekali. Jadi gitu ya. Jadi tidak hanya Imas saja ya. semua. Daftar itu semuanya apabila mengundurkan diri di pasal 7 dan 8, apabila mengundurkan diri itu membayarkan biaya proses baik yang pada saat pembelajaran, pra-interview, pra-pemantapan maupun pada saat pemberangkatan. Namun mereka itu yang berkelit sedemikian rupa. Kalau ditarik secara garis ini, kita punya perjanjian publik, jadi dia juga mempunyai kopiannya juga. Namun ya saya kurang paham itu, tapi ya Ada rencana untuk menempuh jalur hukum terhadap mungkin dalam tanda kutip karena tidak ada kerugian atau pencemaran perusahaan. ya untuk saat ini sih karena sudah ada itikat baik dari para 8 peserta ya, untuk jalur hukum kita akan tempuh setelah revisi dengan beberapa instansi terkait saya. Nanti ke depannya merugikan atau tidak. Kalau memang tidak merugikan, kita tidak akan mungkin dari itu. Tapi kalau ini sampai merugikan di kemudian hari, ya dengan terpaksa, walaupun itu anak murid saya ya akan lakukan secara sebenarnya untuk para siswa atau siswi yang dilatih di LPK Miraino ini, mereka berapa lama bisa ditempatkan di Jepang? paling lama itu dari dia pemula nggak bisa apa-apa sampai dia terbang itu proses 8 bulan. Kalau untuk mendapatkan job 4 bulan di sini, interview dapat job. Baru pemeriksaan sampai 4 bulan, jadi total 8 bulan. Ketentuan dari Kemenaker sendiri itu berapa lama? Ada nggak Oh ketentuannya? itu nggak ada. Oh, nggak ada.
Karena kan kalau penyaluran tenaga kerja Indonesia itu ada ya 3 bulan sampai 6 bulan begitu. Kalau di sini tidak ada. Hanya dari kalau ditarik secara silabus, Nah, silabus pengajaran itu ada yang 320 jam, ada yang 360 jam. Nah, itu tapi balik lagi ke Disnaker tentang pendidikan, tentang LPK. Bagaimana silabus itu terasa. Tapi kalau untuk penentuan dari Disnaker berapa bulan yang satu depan, tidak. Dan untuk kontrak berapa tahun, Pak? Kalau kontrak untuk magang itu 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kontrak perpanjangan setiap setahun berpanjang. Tapi kalau dia bagus, kinerjanya bagus selama 3 tahun itu nanti ada perpanjangan 2 tahun. Tidak menjadi 5 tahun. untuk support dari Kemenaker sejauh ini kepada LPK seperti apa yang sudah dirasakan? Kalau support ya yang saat ini Karena ini kan tadi dikatakan bahwa ini sebetulnya program pemerintah kan? Betul ya? Tadi dari Kemenaker mengatakan bahwa sebenarnya ini ada program dari pemerintah untuk bagaimana mengirim sebanyak-banyaknya tenaga kerja ke Jepang. Nah, lalu support Kemenaker sendiri kepada LPK ini yang dirasakan saat ini seperti apa? kalau sekarang sih ya baik pelayanan terus dan lain sebagainya kalau dinilai itu masih 70%. Dan saya belum sempurna. Gitu. Dan juga saya berharap yang FIP apabila ada laporan siswa saya yang kabur di Jepang segera ditanggapi. Jangan hanya laporan siswa yang di Indonesia, kayak dokumen begini. Langsung, Cepat ya. langsung dicabut dan sebagainya. Itu kan khawatir buat saya, anak didik saya yang karena memang tadi benar izin tergantung dari pusat Kementerian Tenaga Kerja. Tapi ada kalanya kalau ada masalah itu ya dikomposer yang baik, yang sampai saling membilang sana, saling membilang sini. Jadi, dia